wasiat Allah kepada orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka sebelum kalian, wa iyyakum, dan kepada kalian, an ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, ini wasiat Allah bagi orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan. Wahiyya wasiyatullahi azza wa jalla lil anbiya'i jami'an. Dan ketakwaan ini juga adalah wasiat Allah azza wa jalla bagi seluruh para nabi. Wahiyya wasiyatullahi lin nasi jami'an, ya. Ini juga merupakan wasiat Allah bagi seluruh manusia. Wasiat ketakwaan. Wahiyya wasiyatullahi lil mu'minina jami'an. Wasiat Allah bagi seluruh kaum mukmin, ya, orang-orang yang beriman. Wahiyya wasiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil mu'minina. Dan ketakwaan ini juga adalah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Faqad kana katsiran ma yusi sallallahu alaihi wasallam bi taqwallahi. Oleh karena itu, ya, maka itulah, ya, dahulu seringkali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu seringkali mewasiatkan kepada para sahabat beliau itu tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya wasiyatu as-salafus shalihin, ya. Wasiat ketakwaan ini juga adalah wasiat para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, 3 generasi. Wasiat para salafus saleh. Fakana as-salafus salihu ridwanullahi alaihim la yabda'una kitaban yusuna fihi wa la yusuna wasiyatan illa wa bada'uha bil wasiyati bi taqwallahi azza wa jalla. Nah, bi taqwallahi. Jadi wasiat ketakwaan ini, kata Syekh, ya, adalah wasiat juga dari para salafus saleh, ya. Mereka para salafus saleh ini, ya, dahulu tidaklah mereka memulai suatu kitab, ya, satu catatan mereka yang mereka berwasiat di dalamnya. Di dalam kitab tersebut mereka berwasiat, kecuali mereka memulai wasiat mereka itu dengan wasiat ketakwaan kepada Allah. Seperti itu. Di anna taqwallahi azza wa jalla jima'u kulli khairin. Sebab ketakwaan kepada Allah azza wa jalla adalah inti dari seluruh kebaikan. Imam itu kumpulan, poros, inti dari seluruh kebaikan. Kemudian beliau membawakan keisikan di sini pemerintah. Kata beliau, wa taqwallahi hiya, ya. Takwa kepada Allah itu adalah, ya. Beliau jelaskan apa itu takwa. Takwa itu, kata beliau, al-amalu bi ta'atillahi azza wa jalla ala nurin minallah. Nah, ini antum sudah hafal ini, ya, sudah sering disebutkan di dalam majelis-majelis ini. Tarju thawab Allah wa hiya tarku ma'siyatallahi ala nurin minallah takhsha aqaballah. Nah, ini salah satu definisi dari takwa. Takwa itu, kata beliau, ya, engkau beramal, ya, melakukan amalan, melakukan ketaatan kepada Allah azza wa jalla ala nurin minallah, ya, di atas cahaya, ya, berdasarkan cahaya petunjuk dari Allah.
cahaya di sini, ya, cahaya di sini menurut Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau, kalau tidak salah Risalah Tabukiyah, kata beliau cahaya yang dimaksud di sini, nur yang dimaksud di sini adalah nurul iman, ya, cahaya keimanan. Jadi engkau mengamalkan, melaksanakan ketaatan kepada Allah itu berdasarkan cahaya petunjuk atau cahaya keimanan dari Allah Azza wa Jalla. Tarju thawab Allah, yang semua itu engkau lakukan, engkau amalkan karena engkau mengharapkan pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wahia tarku ma'siyatallahi ala nurin minallah. Ya, takwa itu juga tidak hanya mengamalkan, ya, tidak hanya melakukan ibadah-ibadah, tapi juga meninggalkan maksiat. Tarku ma'siyatullah, meninggalkan maksiat, ya, kepada Allah berdasarkan cahaya keimanan, ya, cahaya petunjuk dari Allah karena takut dari adab Allah. Kemudian takwa yang kedua, definisi takwa yang kedua kata beliau, an yaraka Allahu azza wa jalla haitsu amaraka wa an la yaraka haitsu nahaka. Takwa yang kedua itu yaitu Allah itu akan melihatmu ketika engkau melaksanakan perintah-perintahnya, dan Allah tidak akan melihatmu ketika engkau melaksanakan atau melakukan larangan-larangannya. Seperti itu. Haitsu nahaka. Sholat di sini sobat tamu busuk ada keran di situ ya. Ya. Kalau dari ini kamar tidak boleh. Dari seng kamar. Kalau langsung dia boleh. Kalau langsung air langsung tampung. Iya boleh juga, cuman kan apa dulu? Namanya di atas sentian. Nah. Iya boleh. Kan dia tahur kok. Baki ala hilpot ini. Air yang masih pada tetap pada penciptaannya. Air hujan, air kawana. Jatuh senduk ya. Jatuh senduk. Cuma masalahnya biasanya di sen itu kucing dengan tikus jaga bakincing akan. Karena anak pengalaman di rumah tadi. Di rumah kan pernah hujan tuh, baru anak kesan di samping maka semendap. Kebetulan waktu itu mati. Baru pas hujan turun kamar itu cincin di baju. Tahu anak bau-bau usus sekali, apanya usus sekali itu ternyata air hujan tadi itu. Karena ini tuh ada air tampung tadi yang jarseng. Orang ember di situ. Kalau soal DP najis so hilang sih, so hilang DP najis. DP najis di atas itu so hilang. Karena hujan kan saudara tadi tuh, so hilang dia. Cuma dapat ingat kamar itu anak itu ini. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian kata beliau, nah ini definisi dari takwa yang ketiga ya. Definisi dari takwa yang ketiga. Kata beliau, takwallahi ya, takwa itu adalah
antatruka ad-dunuba jami'an. Antatruka ad-dunuba jami'an. Takwa itu yaitu engkau meninggalkan seluruh dosa-dosa. Kemudian beliau membawakan syair, ya. Ini syair, ya. Syair ini, syair. Bukan musik, ya. Iya. Setaku anak mau baca syair, kagak orang bilang musisi lagi. Jadi ini syair, ya, syair. Beliau bawakan syair. Khalid dunuba sogiroha wa kabiroha fahuwat tuqa, ya. Memang membaca syair itu agak mendayu-dayu dia, ya. Agak ada irama-irama dia, tapi bukan musik, kan tidak diiringi dengan musik, kan? Ada DP irama, makanya ada DP wazan, kan? Ada DP wazan. Baru syair yang paling tinggi itu kan Al-Quran, ya. Karena Al-Quran itu kan turun di waktu syair itu kan sementara muabah, kan? Para penyair itu sementara muabah. Maka Al-Quran turun sebagai tandingan bagi para penyair itu. Berarti kalau beliau bilang syair itu musik, berarti Al-Quran juga ini jadi musik dia. Secara langsung kan begitu, toh? Kan Al-Quran itu turun di zamannya para penyair. Iya, toh? Nah, kalau syair itu beliau terjemahkan sebagai musik, berarti Al-Quran ini yang menandingi syair di waktu itu berarti musik juga. Tapi bukan terampai ini, ya. Bukan terampai marhala itu membantah begitu. Tapi ini syair Khalid dunuba sogiroha wa kabiroha fahuwat tuqa. Tinggalkanlah dosa-dosa baik yang kecil maupun yang besarnya, fahuwat tuqa, maka itulah takwa. Wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Berbuatlah atau hiduplah, ya. Wasna itu berbuatlah. Berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri, yahdharu ma yara, yang dia selalu waspada terhadap apa yang dia lihat. La tahqiranna saghiratan, jangan remehkan dosa-dosa kecil. Innal jibala minal hasa, sesungguhnya gunung yang besar itu merupakan kumpulan dari kerikil-kerikil kecil. Makanya syair itu DP sastra tinggi. Baru DP susunan gagah, toh? DP susunan gagah. Coba antum lihat DP akhir semua alif lain, ya layina, ya, alif bengkok sama dekat fahuwat tuqa ma yara minal haso. Kemudian kata beliau, wala syakka anna taqwallahi azza wa jalla sababun li tahsilil ilmi. Ya. Maka tidak diragukan lagi, kata beliau, bahwasanya ketakwaan kepada Allah azza wa jalla merupakan sebab untuk bisa mendapatkan ilmu. Yaqulullahu azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kalian. Ini dalilnya itu. Ketakwaan itu merupakan sebab ilmu itu diperoleh. Dalilnya apa ini? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengajari kalian tentang ilmu. Ya. Mana? Yang apa? Syair. Oh, tidak. Beliau cuma menukil saja. Ini definisi para ulama. Iya.
Anda juga tidak tahu siapa ulama yang yang pertama kali menukilkan ini apa namanya definisi takwa ini. Cuma yang jelas seluruh para ulama itu kalau mendefinisikan takwa mereka menukil perkataan ini. Hampir di seluruh kitab itu para ulama menukilkan definisi dari ketakwaan ini. Cuma Anda tidak tahu sumbernya dari mana, Allah alam. Anda tidak tahu siapa yang pertama kali mendefinisikan ini. Cuma ini definisi para ulama. Kemudian di halaman selanjutnya, orang mau sholat di masjid ini. Ini dong. Sini juga. Kalau hujan begini, Jadi, hujan kacang lagi. Ini belum ada al-imam. ada tadi primas di Sohir. Tidak apa-apa daripada toret. Bukan imam di mana-mana kan. Sholat kan? Nah, sampai selesai dulu lah. Ya. Iya. Ketika engkau melakukan apa yang Allah larang. Maksudnya kan, nah, sebagaimana diriwayatkan itu kan, gila. Sebagaimana riwayat-riwayat yang sering kita dengarkan bahwasanya kan di yaumil akhir nanti ya, Allah itu tidak akan memandang orang-orang yang sering bermaksiat. Allah tidak akan lihat, Allah tidak akan pandang. Ya, dia cuekin, nah begitu. Nah, istilah gampangnya itu Allah akan Allah cuekin. Ya. Sebagaimana orang misalnya panggil orang. Ini azan ini kan panggilan. Kemudian orang cuek. Ya. Macam orang panggil ke orang, baru orang itu cuek. Suatu saat dia mau datang, orang mau cuek akan juga. Begitu toh? Nah, seperti itu. Atau ada orang yang antum perintahkan, baru orang itu rajin langsung melakukan apa yang antum perintahkan, maka orang rasa simpati itu akan muncul, iya toh? Bagus ini orang ini. Tapi kalau begitu orang suruh, iya toh? Malas-malasan. Nah, iso malas dia disempas biar kesana. Empat hilang. Begitu. Maksudnya itu inti dari perkataan ini. Kira-kira begitu Allah alam. Nah, sabar sih dulu ya, karena hujan keras sekali. Dan sampai situ dulu, kita akhir sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita kita sambung insyaallah di pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ boleh, air hujan boleh. Air hujan boleh.